Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ali Ramadan dari SMP Kesatuan 1 Semarang, CGP Angkatan 11 Kota Semarang. Baik, untuk video kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dalam hal ini untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik, untuk saat ini saya sudah dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Semarang, SMP 42 ya. Iya, Pak Joko. Untuk Pak Joko bisa berkenalan dulu. Baik, terima kasih untuk ketahuannya ya, untuk dalam rangka kita ngobrol-ngobrol tentang dilema etika nih ya. Saya juga belajar. Saya Kepala SMP 42 Semarang, Bapak Joko Santoso, akan berusaha untuk mengimplementasikan atau menghubungkan dilema etika yang saya alami sendiri di SMP 42 dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin disampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang belum sesuai, nanti saya kasih masukan. Ya, terima kasih. Salaman dulu Pak Joko. Oke. Sehat, baik ya. Alhamdulillah. Ini harus ya bertahan sampai di Jumat minggu ini. Iya, sehat Pak Joko ya. Iya Pak Joko, dalam nanti panduan ada pada beberapa pertanyaan tentang dilema etika ini, nanti ada sekitar 1 sampai 8 pertanyaan Pak Joko. Lumayan ya. Untuk kegiatan acara Siap. tugas demonstrasi kontekstual ini. Baik. Sudah siap Pak Joko? Insya Allah siap-siapnya. Baik. Pak Joko, yang pertama, selama ini bagaimana Pak Joko dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral, Pak? Dilema etika sama bukan moral sama atau beda? Beda? Iya. Oh beda ya, berarti ada dua ya. Satu dilema etika, satu bukan moral. Kalau melihat konteksnya dilema itu, kalau kita dilema itu bingung ya. Antara yang mana? Iki AP, iki yo harus dipikirkan yaitu. Kalau saya mengambil gampangnya, kalau masalah saya hadapi itu ada 2 hal yang harus saya putuskan dan kedua-duanya kok berdampak gitu. Itu saya anggap dilema. Contohnya di sini saya pernah menghadapi siswa yang namanya Yuda. Siswa itu sering nggak masuk sekolah ya, dan hampir semua guru menjudge bahwa anak itu mestinya dikeluarkan gitu. Tapi saya punya pertimbangan bahwa di satu sisi peraturan sekolah harus ditegakkan, itu sudah tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi di satu sisi ternyata anak itu memiliki permasalahan keluarga yang harus saya tangani. Kalau saya mengikuti kata-kata teman-teman, guru-guru yang ngajar, pasti anak bisa keluarkan. Tapi karena saya melihat kasusnya Mencari akar permasalahan. ya, itu ternyata anak itu butuh saya bantu, dan alhamdulillah wali kelasnya masih membela anak itu, sehingga saya jadikan itu sebagai dasar untuk bisa mempertahankan. Itu ada salah satu contoh kasus dilema etika yang pernah saya alami, dan alhamdulillah
saya berhasil mengentaskan anak itu dari misalnya itu Masalah dan anaknya malah diterima di SMK negeri dan kegiatan yang beberapa kali kita adakan dia mau berkontribusi untuk support sekolah. Ini salah satu manfaat kita kalau mempunyai masalah harus hati-hati dalam usaha. gitu ya. Iya. Yang kedua kalau rujukan moral itu sering, kalau ini sering salah ya. Karena kepala sekolah itu pasti memegang kebijaksanaan keputusan dan sangat rentan sekali dengan rujukan moral. Ya, yang pernah saya alami kalau rujukan moral itu di sini anak-anak yang pindah ke sini. Ya, di satu sisi memang ada tempat kosong sini yang bisa diisi, tapi saya harus mencari data dulu anaknya pindah itu kira-kira. Setelah saya ambil datanya dan saya ajak komunikasi dengan kesiswaan Rika sama guru saya, ternyata mereka punya pertimbangan berat hati. Tapi di satu sisi orang tuanya itu memberikan rujukan moral ke saya ini. Pak Joko ini ada sesuatu yang barangkali bisa dimanfaatkan di sekolah. Nah itu ada dua hal yang betul-betul sangat menguji saya untuk mengambil keputusan. Ini saya terbujuk apa enggak? Kalau terbujuk saya sudah menjolimi teman-teman saya yang sudah bersikukuh dan integritas saya juga akan beruntung. Akhirnya saya tolak aja. Itu dua hal yang dekat itu. Terima kasih ya. Sesuai dengan yang kita tanyakan di sini adalah mengidentifikasi kasus-kasus yang dulu Pak. Berarti Pak Joko tadi udah contoh ya. Contoh, baru contoh mungkin selanjutnya nanti ada pertanyaan berikutnya Pak. Oh begitu. Di sini baik. yang selanjutnya selama ini bagaimana Pak Joko menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan. Bagaimana menjalankan keputusan sekolah? Itu berarti masuk yang dilematika ya. 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 Sama-sama benar, tapi harus diputuskan ya. Ya seperti yang di awal pertanyaan tadi ya tentang dilematika, saya biasanya kalau ada masalah seperti itu tidak secepatnya saya putuskan. Saya minta waktu dulu untuk saya pelajari dan saya berkolaborasi dengan teman-teman yang terkait, biasanya kakak saya, terus kurikulum, kesiswaan, BK itu saja untuk berembuk bagaimana masalah ini harus kita putuskan gitu. Nah, kalau memang masalah itu krusial, biasanya saya rapat dulu dengan guru gitu ya, dengan guru untuk bisa mencari data-data yang betul-betul itu penting dan kemudian mendiskusikan dalam forum yang betul-betul kita fokus dan akhirnya kita memutuskan sesuai dengan kesepakatan kita. Ini Pak, ini sesuai dengan pertanyaan nomor 3 berarti Pak, karena pertanyaan nomor 3 itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Joko lakukan selama ini ya, berarti berdiskusi. Yang kedua tadi, ya, saya harus melihat ya. Kepentingan masih ada pengambilan keputusan. Jadi semua harus Pak Joko selama ini melibatkan semua pemangku kepentingan Pak ya. Iya. Dari guru, teknik, kemudian mungkin wali murid ataupun bahkan komite sekolah. Ya, terima kasih Pak Joko. Pertanyaan nomor 4 Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah kita? Kalau dibilang efektif mungkin ini sudut pandangnya masing-masing sekolah berbeda ya. Gitu ya Pak. Karena efektif itu sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau di tempat SMP 42 ini ya, untuk melihat efektifannya ya sekali lagi yang pasti itu baik untuk sekolah dan tidak berdampak
pada perkembangan di sekolah itu, dinamika sekolah dengan adanya keputusan itu jadi lebih kondusif dan stabil. Karena kalau kita nanti salah memutuskan akan menimbulkan dampak-dampak yang berikutnya, berarti itu tidak efektif menurut saya. Dampak-dampak yang negatif. Jadi kalau kita putuskan dan ternyata itu tidak menimbulkan dampak, itu berarti efektif. Tapi kalau kita putuskan kok eksesnya kok banyak pro kontra, bahkan menimbulkan dampak-dampak sampingan, bahkan Itu masalah baru ya Pak? pluralis siswa atau apa, itu terkait dengan siswa misalnya ya, itu berarti tidak efektif. Iya, dampak yang kita rasakan. Ya, Berarti ke belakangnya mungkin yang Pak Joko tadi bicarakan atau diutarakan tadi, baik untuk sekolah dampaknya tidak berdampak, dan terutama baik untuk integritas sekolah Pak ya. Iya. Khususnya di SMP Negeri 42 Semarang. Iya. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya yang nomor 5 ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan pastinya ada ya, karena tantangannya itu sebagai kepala sekolah kan harus bisa menjadi pengambil keputusan yang bijak. Ya, Betul. tantangannya itu. Yang kedua, tantangannya bagaimana biar sekolah itu betul-betul tetap kondusif dan tetap berjalan sesuai dengan ekspektasi, sehingga dengan keputusan yang kita ambil itu betul-betul membuat sekolah jadi maju. Iya. Jadi maju, intinya untuk kemajuan. Dan ya sekarang itu kan ada 3 ya, sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Kalau keempat itu bisa kita ciptakan dengan keputusan kita, berarti itu sudah pengambilan keputusan yang kita tidak salah gitu. Luar biasa sekali Pak untuk SMP Negeri 42 Semarang ini ya. Iya. Yang harus bijak, tetap kondusif, dan tentunya budaya positif Pak ya. Betul. Yang harus diterapkan di SMP Negeri 42 Semarang. Kemudian Pak Joko, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal nih untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau melihat pertanyaan seperti itu, kita lihat kasusnya, konteks kasusnya ya. Ada yang harus segera saat itu juga kita putuskan. Kalau itu memang harus ya. Tapi kalau itu membutuhkan suatu pemikiran yang panjang dan melibatkan pihak-pihak terkait, biasanya saya harus spending dulu untuk bisa ya datanya harus betul-betul komplit ya. Terus semua pihak itu betul-betul kita libatkan untuk mengambil keputusan itu, dan ada diskusi-diskusi yang harus kita bangun ya untuk sebuah keputusan itu, sehingga kalau kita sudah memutuskan nanti itu betul-betul melalui proses-proses yang sudah sesuai dengan apa SOP-nya di sekolah ini. Betul. Ya, terima kasih Pak Joko. Intinya penyelesaian itu tidak terus sak dan saknya tuh Pak. Kita lihat per kasusnya gitu. Iya. Jadi tidak Ada yang segera, dan ada yang harus dilakukan. pasti bermanfaat untuk semua kalangan dan semuanya apa ya Pak, artinya bisa menerima gitu tanpa merugikan pihak manapun. Baik Pak Joko, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pertama tentunya kompetensi saya sebagai kepala sekolah memang saya harus memiliki itu ya, wawasan itu, Kompetensi kepala sekolah harus mendukung ya. Artinya saya betul-betul punya
apa ya, punya wawasan. Dan yang kedua, saya punya kemampuan berkolaborasi dengan baik itu secara intern atau ekstern, sehingga saya memiliki SOP juga dalam mengambil langkah-langkah untuk penyelesaian itu. Dan yang terakhir, saya memiliki aset-aset yang betul-betul sangat support terhadap apa yang saya lakukan untuk menyelesaikan. Karena kalau aset-aset entah SDM, sarana prasarana atau lain itu nggak top, itu nanti harus kita penuhi dulu untuk bisa keputusannya seperti itu. Berarti semua yang ada di SMP Negeri 42 ini saling bersinergi, Pak. Iya. Keputusan ketika Pak Joko harus mengambil keputusan dalam kasus-kasus di 5 ketika itu, Pak. Berarti sudah sesuai harapan Pak Joko dan juga ditunjang dengan kompetensi sebagai kepala sekolah tadi. Betul. Baik Pak Joko, untuk pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Joko petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di 5 etika? Iya, setiap permasalahan yang harus kita putuskan, terutama terkait dilema etika, itu pasti akan memberikan kita ilmu pembelajaran. Kalau kita mau melakukan refleksi, apabila masalah itu kok belum optimal, itu akan menjadi satu catatan bagi saya selaku kepala sekolah untuk kedepannya nanti akan lebih meningkatkan kemampuannya dalam mencapai masalah-masalah ini. Karena itu semua berproses dan butuh jam terbang pastinya. Jadi tidak satu masalah langsung kita efektif dan tuntas, pasti itu akan berproses. Mungkin butuh 10 masalah di 5 etika untuk sampai kita nanti jadi lebih berkompetensi dalam masalah etika. Jadi butuh jam terbang. Dan butuh masalah yang banyak, ya, banyak. Karena semakin banyak masalah, semakin banyak ilmu. Gitu. Asal kita selalu berpikiran positif aja, bahwa kita mampu. Kayaknya itu deh. Ya, terima kasih Pak Ibrahim, itu refleksinya ya, untuk refleksinya. apa? Dia mau belajar, intinya mau belajar dan terus berkolaborasi. Belajar dan berkolaborasi dengan semua komponen yang ada di sekolah ini, Pak. Untuk memajukan sekolah ini. Baik Pak Joko, tadi dari 1 sampai 8 pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Joko. Saya pribadi terima kasih atas kesempatan ini. Betul-betul saya mendapatkan luar biasa bertemu dengan kepala sekolah SMP Negeri 42 Semarang yang multi talenta. Kabarnya Pak Joko juga seorang vokalis handal dan karya beliau juga banyak di YouTube. Mungkin Bapak Ibu guru penggerak nanti bisa melihatnya di YouTube channelnya Pak Joko. Demikian Bapak Ibu untuk kegiatan wawancara untuk tugas demonstrasi kontekstual dalam tugas di modul 3.1 ini. Terus bergerak, tergerak dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Salam. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak.